Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung atau di akhir tahun 2020. Sekaligus menjelang peringatan, sekaligus perayaan kelahiran Kristus Yesus, Sang Pembawa Damai Sejahtera bagi seluruh dunia. Marilah dengan sukacita kita memasuki kebaktian Minggu Advent yang kedua. Dan pada minggu kedua ini, lilin ungu yang kedua akan dinyalakan. Yang akan mengingatkan kita untuk tetap setia mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus. Kita diundang untuk menyiapkan hati dan cinta dalam menyambut kedatangan Tuhan kembali. Lilin kedua disebut lilin yang berfokus pada Bethlehem, yang mengingatkan kita bahwa Yesus Kristus Sang Juru Selamat itu sudah lahir di dunia, di kota Bethlehem, dan tentunya juga lahir dan hadir di dalam setiap hati kita. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Meskipun sering dimaknai sebagai penantian akan kedatangan Yesus Kristus sebagai seorang bayi pada malam Natal, marilah kita sungguh mempersiapkan dengan baik. Kita persiapkan jalan baginya, bagi kedatangannya. Penantian kedatangan Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, yang juga terus kita nantikan oleh seluruh umat. Sambil terus menggunakan waktu, setiap kesempatan dengan bijaksana, mengerjakan pekerjaan yang Tuhan kehendaki. Kita terus setia dalam menyambutnya. Selamat beribadah. Shalom kekasih Tuhan. Kita bersyukur masih diberi kesempatan untuk beribadah pada hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Apa itu anugerah? Menurut saya anugerah itu adalah kemurahan hati Allah, kasih Allah. Contoh yang paling mudah adalah hidup kita. Kita hidup itu karena anugerah Allah, pemberian Allah, gratis. Berapa harganya kalau kita harus membayar oksigen yang kita hirup? Bayangkan yang di ICU, saudara-saudara kita. Apa yang bisa kita lakukan dengan hidup kita? Kita akan memuji Tuhan selama-lamanya. Sebab anugerah-Mu
kita satu dalam doa. Puji syukur Tuhan untuk kesempatan hari ini kami masih diberikan kehidupan untuk dapat beribadah dan menyatakan kerinduan dan iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Biarlah ibadah kami hari ini Engkau pimpin dari awal hingga akhir ya Tuhan. Dan biarlah kami sebagai pelayan yang bertugas dari Penatua Fajar Junianto sebagai pembawa firman, liturgos, pemusik, multimedia, dan singers, Engkau terus beri kami kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan tugas kami hari ini. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Hidup kita adalah anugerah Allah. Maka sudah sepatutnya kita memuliakan Dia. Mari jemaat, kita bangkit berdiri. Kita akan pujikan. Patut segenap yang ada. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita awali kebaktian Minggu Advent yang kedua ini di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki Minggu Advent yang kedua. Saat di mana kita menanti-nantikan kelahiran Juru Selamat kita. Biarlah kita yakin dan diteguhkan melalui firman-Nya dalam Wahyu 1 ayat 8 yang berbunyi, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Mari kita siapkan hati kita menyambut Mesias, Juru Selamat yang akan datang. Hai umat manusia, siapkan hatimu. Bersambut
Mari kita mengambil waktu doa secara pribadi untuk mengakui akan segala kesalahan dan kelemahan kita. Ya Tuhan, Bapa kami yang sungguh baik, saat ini Tuhan, kami menyadari pada saat seharusnya kami menanti-nantikan Tuhan di masa-masa Advent ini. Seringkali Tuhan kami justru menanti-nantikan apa yang menjadi harapan kami sendiri, apa yang menjadi keinginan kami sendiri. Kami tidak berfokus kepada Tuhan, tapi kami begitu lemah. Dan kami jatuh dan jatuh lagi ke dalam kebiasaan-kebiasaan buruk kami. Dalam perkataan-perkataan yang mungkin menyakitkan keluarga ataupun sesama kami. Tuhan, di minggu-minggu Advent ini, kami memohon belas kasihan Tuhan. Biar Tuhan yang merengkuh kami, membawa kami lebih dekat, semakin dekat, agar kami boleh menyambut akan kelahiran Tuhan dengan hati yang sukacita, hati yang melimpah dengan syukur. Ya Tuhan, kasihanilah kami, dan kami percaya bahwa pengampunan Tuhan, kasih Tuhan tidak pernah berhenti tercurah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan yang menjanjikan kepada setiap kita bahwa ketika kita mau mengakui akan kesalahan kita, maka Dia akan menghapuskan dosa kita. Dia akan membasuhnya dan dosa kita diampuni hanya oleh darah Yesus. Aku pun
Jemaat diundang untuk berdiri. 2 Timotius 4 ayat 8 menuliskan, "Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya." Bagi setiap kita yang merindukan kedatangan Tuhan, demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita memberikan salam damai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita rindu Tuhan mau menyapa dan berbicara kepada setiap kita, pribadi lepas pribadi. Mari kita mempersiapkan hati kita menerima sapaan Tuhan. Dengan hati dan bibir kita, sebelumnya kita akan pujikan. Kasih setiamu lebih berharga dari hidupku. Maka bibir
Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memohon kasih setia Tuhan yang akan menuntun kita di dalam pemberitaan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, yang menjadi kerinduan kami adalah bibir kami ini memegahkan Dikau, memuliakan Tuhan di dalam kehidupan yang kami jalani ini. Karena sesungguhnya kasih setiamu itulah yang senantiasa memelihara kami hari lepas hari. Pertolongan Tuhan selalu baru di dalam kehidupan kami. Selalu Tuhan nyatakan dalam waktu yang tepat seturut dengan kasih dan kehendak Tuhan. Karena itu ya Tuhan, tolonglah kami ketika kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya di tengah kelemahan dan keterbatasan kami, Roh Kudus yang akan menolong dan memampukan kami. Supaya kami bukan hanya mengerti dan memahami, tetapi terlebih kami Tuhan mampukan untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Ini ya Tuhan menjadi seru kerinduan kami. Hadirlah di tengah-tengah kami, meskipun kami terpisah secara jarak. Tetapi kami adalah satu persekutuan di dalam Tuhan yang sudah memanggil kami, yang sudah mengampuni kami, yang sedemikian rupa memperlengkapi kami supaya kehidupan kami menjadi kehidupan yang memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang menjadi Sang Manusia. Kami mohon, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca bagian firman Tuhan dari Galatia 4 ayat 4. Surat Galatia pasalnya yang keempat, ayat yang keempat. Inilah yang menjadi bacaan dalam Minggu Advent yang kedua saat ini. Surat Galatia pasalnya yang keempat, ayat yang keempat, kepada setiap kita firman Tuhan demikian. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang memeliharanya dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Maranatha. Saya awali khotbah ini dengan bertanya kepada Bapak Ibu, saudara sekalian jemaat di rumah. Ya, meskipun Bapak Ibu sekalian di rumah kita terpisah jarak, tapi saya ingin bertanya kepada jemaat sekalian. Seberapa banyak di antara jemaat yang memiliki hobi menunggu? Boleh angkat tangan supaya saya bisa menghitung Bapak Ibu sekalian ya, kan kelihatan begitu ya. Ya enggak kelihatan sih ya. Rasanya tidak banyak ya yang punya hobi menunggu begitu. Kalau tidak ya yang senanglah dengan kegiatan menunggu. Saya rasa juga tidak banyak. Kalau kemudian saya tanya yang tidak suka dengan menunggu, dengan kegiatan menunggu. Wah, banyak. Saya hitung dulu sebentar ya, tangannya ditahan dulu ya. Saya hitung dulu ya. Banyak ya. Jumlahnya lebih banyak. Memang Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang tidak suka dengan yang namanya menunggu atau menanti sesuatu. Apalagi kalau kita ini sedang menunggu atau menanti sesuatu yang tidak pasti kapan waktunya. Hari ini kita semua juga sedang menunggu kan ya, sedang sama-sama menunggu. Ini minggu pertama di bulan Desember. Berarti sudah sekian lama kita menunggu
kapan pandemi ini akan berakhir. Dan persoalannya adalah saya dan Bapak Ibu sekalian tidak tahu persis kapan virus corona ini, pandemi ini akan selesai. Karena itulah kemudian perasaan yang muncul adalah kita mengalami kebosanan. Betul enggak Bapak Ibu sekalian? Kita mengalami kebosanan selama sekian bulan ini. Kita mengalami kejenuhan. Saya dan Bapak Ibu sekalian dalam masa penantian ini, masa menunggu ini, mengalami kegelisahan, kesedihan, kecemasan. Karena kita tidak tahu persis kapan pandemi ini akan berakhir. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita memasuki minggu Advent yang kedua. Sesungguhnya masa raya Advent juga berbicara tentang menunggu. Juga bicara tentang penantian. Menanti apa, menunggu apa, yaitu menanti kedatangan Kristus kembali ke dunia ini sebagai seorang raja, tetapi juga sekaligus sebagai seorang hakim yang akan menghakimi, yang akan mengadili umat manusia dan dunia ini. Dan bacaan Alkitab hari ini Galatia 4 ayat 4 menegaskan kedatangan Kristus yang pertama ke dunia ini sudah digenapi. Allah mengosongkan diri, lahir melalui seorang perawan Maria dalam kuasa Roh Kudus. Itulah kedatangan Kristus yang sudah digenapi, yang sudah lalu. Itulah Natal yang akan kita peringati, akan kita rayakan dalam beberapa minggu ke depan. Jadi Advent juga bicara tentang menunggu Bapak Ibu sekalian. Advent juga bicara tentang menanti. Menanti kedatangan Kristus sebagaimana arti kata Advent berasal dari bahasa Latin Adventus, itu artinya kedatangan. Jadi di satu sisi Bapak Ibu sekalian kedatangannya sudah digenapi dalam peristiwa Natal, waktunya sudah genap. Tetapi di sisi yang lain dalam masa Advent ini kita diingatkan bahwa Kristus akan datang kembali yang waktunya, yang kapan persisnya itu tak seorang pun tahu, hanya Bapa yang tahu. Karena itulah dalam minggu Advent yang kedua ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak setiap kita untuk merenungkan kembali. Bagaimana ya semestinya sikap kita, sambutan kita dalam menanti kedatangan Kristus yang Dia akan datang sebagai seorang hakim sekaligus sebagai seorang raja. Ya. Dia akan datang kembali sebagai seorang hakim, Dia akan datang kembali sebagai seorang raja. Lalu kita sebagai anak-anaknya, sikap seperti apa dalam menyambut kedatangan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, banyak orang hari-hari ini mengaitkan pandemi COVID-19 ini dengan kedatangan Tuhan kembali. Atau mungkin lebih tepatnya mengatakan bahwa pandemi ini adalah bagian dari tanda-tanda akhir zaman. Banyak orang menyatakan bahwa inilah tandanya akhir zaman sudah sangat dekat dan Tuhan akan segera datang kembali. Nah, terlepas dari pernyataan itu benar atau tidak keabsahannya, tetapi yang jelas Bapak Ibu sekalian, sebenarnya sejarah dunia ini sudah mencatat bahwa sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu, sebenarnya manusia sudah berusaha mencari tahu, bahkan melakukan hitung-hitungan kapan hari tanggal persisnya Tuhan akan datang kembali. Artinya bukan hanya hari ini saja orang berusaha mencari tahu, melakukan hitung-hitungan dan sebagainya, tetapi sudah sejak lama sebenarnya. Ada banyak kelompok-kelompok termasuk dari kekristenan sendiri
yang coba mengotak-atik info dalam Alkitab, lalu coba kemudian dihitung dengan cermat, dicocokkan sedemikian rupa, lalu kemudian keluarlah sebuah tanggal yang dianggap sebagai sebuah tanggal di mana Tuhan akan datang kembali. Saya punya catatan Bapak Ibu sekalian, misalnya saja ketika kita mengingat kembali sekian tahun yang lalu beredar bahwa 2012 adalah tahun di mana dunia ini berakhir. Bahkan diprediksi beserta dengan tanggalnya, beserta dengan bulannya. Ya, bahkan sampai dibuat film 12 Desember 2012. 12. Tetapi kenyataannya tidak terjadi. Sejarah juga mencatat bahwa prediksi-prediksi yang dimunculkan itu ternyata meleset atau tidak tepat. Ada lagi seorang yang bernama Ronald Winland memprediksi bahwa dunia ini akan berakhir tahun 2011. Lalu dia revisi di tahun 2012. Dia pindah bahwa dunia ini akan berakhir 2013. Karena tidak terjadi 2018, dia prediksi lagi bahwa dunia ini akan berakhir pada 9 Juni 2019. Seterusnya dia merevisi dan merevisi bahwa Tuhan itu akan datang pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Tetapi lagi-lagi dan lagi-lagi prediksinya itu tidaklah tepat. Dan bukan hanya di luar negeri Bapak Ibu jemaat sekalian, di Indonesia juga pernah ada suatu sekte yang memprediksi, 1 Juni 2015 itu adalah hari pengangkatan. Bahkan kelompok ini sampai menulis kepada presiden ya tentang prediksi tanggal ini. Tetapi bukannya kelompok itu diangkat, yang terjadi justru malah diangkut oleh petugas keamanan. Nah, itulah reaksi respon yang kerap kali terjadi dalam menyikapi kedatangan Tuhan. Didasari oleh rasa takut, oleh rasa ngeri, oleh rasa cemas. Maka kemudian banyak orang coba menghitung-hitung dan memprediksi hari kedatangan Tuhan. Dengan ekstrem ada yang sampai meninggalkan pekerjaan. Ada yang sampai meninggalkan keluarga, menjual harta benda untuk mengikuti kelompok yang melakukan prediksi-prediksi seperti itu. Merasa bahwa itulah cara yang terbaik, cara yang paling tepat dalam menanti dan menyambut kedatangan Tuhan kembali. Tetapi Bapak Ibu sekalian, bukan hanya ada yang bersikap seperti itu, tetapi ada juga sikap yang lain yang sebaliknya menjadi pribadi yang tak peduli, yang cuek, bahkan menganggap kedatangan Tuhan sebagai sebuah peristiwa yang tidak perlu disiapkan, tidak perlu diresponi dengan serius. Jadi ada dua ekstrem Bapak Ibu sekalian dalam merespon, dalam menyambut kedatangan Tuhan. Yang satu dengan mencoba mengotak-atik angka, ya, informasi sampai kemudian menghasilkan sebuah tanggal prediksi, tetapi di sisi yang lain justru tidak melakukan apa-apa, tidak peduli, cuek dengan kedatangan Tuhan. Karena itulah sekali lagi, apa yang semestinya menjadi sikap dalam kita menyambut, dalam kita menanti kedatangan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kedatangan Tuhan itu pasti. Memang kita tidak tahu kapan persisnya, tetapi yang jelas Alkitab menyebutkan bahwa kedatangan Tuhan itu sesuatu yang pasti akan terjadi. Bagi orang yang tidak percaya kedatangannya, maka peristiwa kedatangannya itu membuat takut dan cemas. Layaknya manusia yang berbuat salah dan batinnya merasa susah. Lain halnya dengan orang yang menantikan Tuhan.
yaitu mereka yang percaya, justru mereka akan bangkit dan mengangkat mukanya. Karena kedatangan Tuhan itu menghadirkan kesukaan dan rasa percaya kepada Tuhan. Kedatangan Tuhan itu pasti. Tetapi Alkitab tidak pernah mengajarkan umat untuk mencari-cari kapan waktu kedatangan Tuhan. Justru yang lebih pokok adalah kita berjaga-jaga. Menyambut kedatangan Tuhan bukan diekspresikan dengan beragam aktivitas yang berciri kepentingan duniawi, tetapi mestinya dengan yang rohani. Berjaga-jaga dan berdoa menunjukkan sebuah aktivitas batiniah atau spiritualitas. Itu artinya menyambut kedatangan Tuhan dalam berjaga-jaga dan berdoa dinyatakan dalam tindakan keteduhan. Dengan kita menenangkan pikiran dan hati. Mengapa itu perlu dilakukan Bapak Ibu sekalian? Untuk menguji apakah hari ini aku menyambut kedatangan Tuhan itu dengan hidup yang selaras dengan kebenaran Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita bisa mengakui kesalahan dan berbenah diri di hadapan Tuhan. Menyambut kedatangan Tuhan bukan diekspresikan dengan menarik diri dari kehidupan sosial, lalu membangun tembok eksklusivisme, tidak. Bukankah Tuhan Yesus mengatakan, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi. Kita diajak untuk menghindari berhati-hati dalam rupa-rupa pesta dan perayaan yang cenderung hura-hura saja. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, masa Advent yang hari ini bersama kita peringati, sesungguhnya adalah masa bagi kita, masa bagi saya dan juga Bapak Ibu sekalian, untuk menanggapi undangan berbenah diri di hadapan Tuhan. Undangan untuk menenangkan hati dan pikiran. Undangan pertobatan bagi setiap kita. Karena masa Advent menjadi sebuah kesempatan untuk senantiasa memperbaiki diri, menanggapi kasih Allah yang begitu besar bagi kita. Kasih Allah yang sudah dinyatakan melalui kelahiran Kristus, melalui perawan Maria. Dan itu sudah digenapi, itu sudah terjadi. Dan sekarang ketika kita akan menyambut kembali kedatangan Tuhan, maka sebaiknya kita melihat diri kita, membenahi diri kita, bahkan memperbaiki diri dalam menanggapi kasih Allah yang begitu besar dalam hidup kita itu. Kita diundang untuk tidak terus-menerus menuntut Allah untuk mengerjakan segala sesuatu demi kepentingan dan keinginan kita. Melainkan kita masing-masing terus menuntut diri kita sendiri untuk bisa makin seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah Advent Bapak Ibu sekalian. Sebuah kesempatan bagi kita untuk berbenah menyambut kedatangan Tuhan. Jika Allah saja tidak pernah bosan menanti dan menolong agar kita menjadi baik, Allah tidak pernah bosan menunggu kita supaya kita menjadi pribadi yang baik, maka seyogianya kita juga senantiasa dan tidak merasa bosan untuk terus menanggapi kasih Tuhan itu. Menanggapi panggilan pertobatan, terus-menerus dengan sepenuh hati kita lakukan, kita kerjakan tanpa jemu-jemu, tanpa bosan untuk terus berbenah dalam kehidupan ini. Setiap panggilan pertobatan, panggilan untuk membenahi diri,
dihayati dengan sepenuh hati, atas dasar bahwa kelemahan manusia yang tak pernah bisa sempurna, dan kita ini memang sungguh membutuhkan kasih dan pertolongan Allah. Menanggapi setiap panggilan pertobatan dengan sepenuh hati juga bukan berarti menanggap remeh dan murah setiap panggilan pertobatan. Kasih setia Tuhan itu mahal harganya. Dan kasih setia Tuhan itu bukan barang yang murahan. Dan setiap kita diundang untuk tidak melakukan pertobatan yang murahan. Tetapi setiap kita sungguh diajak untuk menanggapi panggilan pertobatan itu dengan terus-menerus berjaga dan berdoa. Dalam ketenangan hati dan pikiran, kita melihat dalam kehidupan kita, mana yang perlu kita benahi dalam menyambut kedatangan Tuhan. Nantikanlah dan sambutlah kedatangan Tuhan kembali dengan berjaga-jaga dalam pertobatan, dalam kesetiaan, sampai setiap kita mendengar satu suara yang mengatakan, "Hai hambaku yang setiawan, mari masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Selamat merayakan Minggu Advent yang kedua. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Saat diundang untuk berdiri, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan
mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Persilahkan duduk, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menaikkan doa syafaat dan kita akan mengakhirinya di dalam nyanyian doa Bapa Kami. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa Kami, tak henti-hentinya kami melihat dan mengalami kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan yang terbesar ketika kami boleh mengalami pengampunan melalui karya Kristus dalam kelahiran yang akan kami rayakan, tetapi juga dalam seluruh karya Kristus sampai dengan kenaikannya ke surga. Itulah menjadi waktu di mana Tuhan menggenapi apa yang sesungguhnya menjadi rancangan Tuhan yang Tuhan kerjakan bagi dunia ini. Terima kasih di tengah pergumulan keberdosaan kami ya Tuhan. Tolonglah kami dalam kami menyambut kedatangan-Mu kembali, supaya kami terus-menerus berjaga berdoa, membenahi diri kami, melakukan pertobatan yang seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Dan kiranya masa raya Advent ini ya Tuhan juga menjadi kesempatan bagi kami untuk bukan hanya peduli kepada diri kami sendiri, tetapi juga pada situasi yang ada di sekitar kami. Karena itu Tuhan, kami berdoa bagi kota di mana kami tinggal, kami hidup, kami bertumbuh ini, Surabaya, dengan segala pergumulan dan tantangan yang saat ini dihadapi. Kami bersyukur untuk kepemimpinan Bu Risma yang memang sudah akan berakhir, tetapi kami bersyukur bahwa Tuhan menghadirkan kehadiran seorang Bu Risma yang senantiasa melakukan, mengerjakan berbagai kebijakan yang baik bagi kota ini. Dan kalau kami akan memilih pemimpin yang baru, maka bagi setiap kami yang memiliki hak pilih ya Tuhan, kiranya hikmat Tuhanlah yang akan menunjukkan kepada kami, memimpin kami kepada siapa suara mesti kami berikan. Supaya pemimpin yang kami pilih adalah pemimpin yang Tuhan tetapkan untuk membawa kota ini menjadi semakin lebih baik, menjadi semakin sejahtera. Kami menyerahkan Tuhan untuk setiap tahapan pilkada, baik di kota Surabaya maupun juga di daerah-daerah yang lain. Kiranya Tuhan menganugerahkan dengan keamanan, dengan ketertiban, sehingga pesta demokrasi ini boleh berlangsung dengan baik. Bagi bangsa negara kami ya Tuhan, kami juga menyerahkan sepenuhnya di dalam kasih Tuhan.
Terlebih di tengah-tengah pandemi yang masih kami nantikan kapan berakhirnya. Kami mohon ya Tuhan, Tuhan berkati setiap segala upaya untuk mencegah, untuk mengobati semua hal yang bersumber dari virus corona ini. Kami mohon ya Tuhan, baik itu pihak pemerintah, setiap relawan ataupun tenaga kesehatan, kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Juga bagi para ilmuwan yang terus-menerus berupaya untuk mendapatkan vaksin yang terbaik, kiranya hikmat dan akal budi Tuhanlah yang akan memimpin, memampukan mereka. Dan kami ya Tuhan sebagai warga negara, kiranya terus-menerus Tuhan pimpin dengan kesediaan untuk mau taat pada aturan protokol kesehatan. Supaya melalui apa yang kami lakukan dalam protokol kesehatan ini, maka pencegahan terhadap berkembangnya virus boleh semakin dilakukan. Dan pada akhirnya ya Tuhan, oleh kasih setiamu, dunia ini boleh diselamatkan, dibebaskan dari bencana ini. Kami menyerahkan Tuhan dunia ini yang sedang menangis, yang sedang terluka. Kami percaya bahwa Tuhan menangis bersama dengan kami. Tuhan berada di antara para penolong, Tuhan berada di antara para tenaga kesehatan. Kami percaya Tuhan Allah kami adalah Tuhan Allah yang bersolidaritas, yang peduli dengan segala pergumulan yang terjadi di dunia ini. Bahkan peduli dan memperhatikan setiap kami masing-masing anak-anak-Mu. Itulah yang menjadi iman percaya kami. Karena itu hamba-Mu berdoa ya Tuhan, setiap kami berdoa bagi jemaat yang hari ini sedang bergumul dalam kondisi finansial yang tidak oke, dalam kondisi rumah tangga yang sulit, dalam kondisi pekerjaan yang juga sedang tidak mapan. Kami mohon kekuatan dan penghiburan dari Tuhan yang akan menolong, yang akan menguatkan mereka yang hari ini tengah bergumul. Juga bagi jemaat yang tengah bergumul dengan rasa sakit, oleh karena kelemahan fisik yang saat ini dialami, kami juga menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhanlah yang senantiasa menjadi sumber kekuatan, Tuhan yang senantiasa menghadirkan penghiburan, Tuhan yang senantiasa menjadi sahabat bagi mereka yang sedang lemah. Kami mohon ya Tuhan, kasih setiamu melalui setiap istirahat, setiap obat, setiap tindakan medis. Itulah bagian di mana Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk panitia Natal yang terus-menerus mempersiapkan acara demi acara dalam masa raya Advent Natal ini Tuhan. Tuhan berkati dengan kesehatan, dengan kebersamaan, juga dengan kesehatan. Supaya di dalam sukacita dan kegembiraan, rekan-rekan panitia Natal boleh mengerjakan pelayanan ini di dalam rasa syukur kepada Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan supaya setiap acara, setiap peribadahan yang dilakukan, sungguh menjadi bagian di mana kami mengalami sukacita, mengalami pengharapan yang datang dari Tuhan di tengah situasi sulit yang saat ini kami hadapi. Berdoa bagi rekan-rekan yang sudah lanjut usia, jemaat yang sudah lanjut dalam umurnya, kami berdoa menyerahkan sepenuhnya di dalam Tuhan juga. Ketika mereka mengalami kebosanan, kejenuhan, kami percaya Tuhan menghadirkan panggilan, aktivitas-aktivitas yang akan menolong saudara-saudara kami yang sudah lansia untuk tetap menjadi aktif, untuk tetap menyambut hari-hari yang senantiasa
Tuhan berikan. Berdoa juga untuk Majelis Jemaat GKI Wiyung Royal Residence ya Tuhan. Untuk calon penatua yang baru pula, kami mohon supaya hikmat Tuhan yang senantiasa menjadi andalan dalam kepemimpinan yang ada di GKI Wiyung Royal Residence. Dalam hati yang taat, hati yang tunduk pada kehendak Tuhan saja. Dalam segala karya dan aktivitas badan pelayanan, kami percaya bahwa Kristuslah Sang Kepala Gereja yang akan memimpin GKI Wiyung Royal Residence dengan segala pergumulan, dengan segala tantangan, namun juga sekaligus dengan segala pengharapan yang Tuhan berikan. Juga bagi setiap hamba Tuhan yang ada ya Tuhan, kiranya Tuhan juga terus-menerus memberkati. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap pribadi yang Tuhan panggil, yang Tuhan undang untuk melayani bersama-sama setiap kami di jemaat ini. Terus-menerus hikmat dari Tuhanlah yang akan memimpin setiap hamba Tuhan yang melayani di GKI Wiyung Royal Residence ini. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu menyerahkan setiap jemaat yang saat ini bersama-sama tunduk di dalam doa, supaya terus-menerus dalam sukacita dan kegembiraan kami menyambut kedatangan Tuhan, bukan dalam kecemasan dan ketakutan, tetapi sungguh dengan pengharapan kami menanti-nantikan Kristus datang kembali menjadi Raja dan Hakim atas setiap kami. Ini ya Tuhan yang menjadi seru doa kami. Kiranya Dikau mendengarkan, mengabulkan, seturut dengan kehendak Tuhan. Demi Kristus Yesus Sang Kepala Gereja yang akan datang kembali, yang mengajarkan kami berdoa, Bapa kami. Jemaat yang terkasih, ada beberapa warta yang perlu diketahui. Yang pertama, kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua untuk menghadiri doa pagi yang diadakan pada hari Sabtu tanggal 12 Desember pukul 5 pagi dan akan dipimpin oleh Bapak Dani Nobret.
Yang kedua, dalam persidangan Majelis Jemaat pada hari Jumat 20 November 2020, telah ditetapkan nama-nama calon penatua GKI Wiyung Royal Residence sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Joko Prihanto dengan alamat Griya Kebraun Utara 4, AP5 Surabaya. Yang kedua, Ibu Lani Wistoro Harjo dengan alamat Taman Pondok Indah, Blok I22 Surabaya. Apabila dalam waktu 3 kali hari Minggu sejak diwartakan pada tanggal 29 November, 6 dan 13 Desember 2020 tidak ada surat keberatan yang sah masuk dari anggota jemaat, maka para calon penatua akan diteguhkan pada hari Minggu 20 Desember 2020 untuk periode pelayanan 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2023. Yang ketiga, perjamuan kudus. Perjamuan kudus akan dilaksanakan secara live streaming dalam kebaktian tanggal 25 Desember 2020. Bagi anggota jemaat sidi dan simpatisan yang ingin mengikuti perjamuan kudus, maka anggur dan hosti dapat diambil di gereja mulai tanggal 10 Desember sampai dengan 23 Desember 2020 pada jam kerja. Dan bagi jemaat yang tidak dapat mengambil, dapat menghubungi kantor gereja dengan nomor 031 99 423 755. Yang keempat, sakramen baptisan kudus anak, baptisan kudus dewasa, dan penerimaan anggota. Apabila dalam waktu 3 kali hari Minggu sejak diwartakan, pada tanggal 6, 13, dan 20 Desember 2020, tidak ada surat keberatan yang sah masuk dari anggota jemaat, maka pada tanggal 25 Desember 2020 pukul 9 pagi akan dilayankan sakramen baptisan kudus anak, baptisan kudus dewasa, dan penerimaan anggota oleh Pendeta Sandi Nugroho atas diri. Yang pertama, anak Laura Kinandari Gumilang. Baptisan kudus dewasa atas diri Saudari Sani Chandriani dan Saudari Febe Yunike Evangeline Wijaya. Penerimaan anggota atas diri Ibu Ho Fung Chu, Saudara Burhan Siswanto, dan Bapak Taufan Oki Saputra. Berikut nama-nama panitia Natal dan anggaran Natal tahun 2020. Kita akan menyaksikan video acara-acara selama masa Raya Advent dan Natal 2020. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak kusadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. As the years went by, we learned more about
my sins and what that means. On a dark and cloudy day, a man hung crying in the rain because of love, because of love. We were the reason that he gave his life, and we were the reason that he suffered and died. To a world that was lost, he gave all he could give to show us the reason. Kreasi dekorasi Natal. Panitia mengajak seluruh jemaat berpartisipasi untuk membuat ornamen dekorasi Natal dengan kreasi sendiri, boleh menggunakan bahan apapun dan model apapun. Tidak ada batasan, ukuran, dan jumlah ornamen yang akan dibuat. Hasil kreasi jemaat ditunggu sampai dengan tanggal 8 Desember 2020, dapat diberi nama dan nantinya akan dipasang sebagai ornamen Natal di GKI Wiyung Royal Residence. Bagi jemaat yang membutuhkan, gereja menyediakan bahan dasarnya, bisa diambil di kantor gereja. Saat Youth Camp 2020, Senin sampai dengan Rabu, tanggal 28 sampai 30 Desember 2020, untuk usia 15 sampai 22 tahun. Info lebih lengkap dapat melihat layar berikut. Gerakan Kasih, GKI Wiyung masih akan membagikan sembako bagi jemaat yang membutuhkan. Partisipasi berupa uang atau barang dapat menghubungi Bapak Buri di nomor berikut. Konsultasi dengan hamba Tuhan melalui telepon, WhatsApp, dan Zoom tetap dapat dilayani dengan menghubungi dan mengadakan perjanjian terlebih dahulu dengan nomor-nomor berikut. Terima kasih, demikian Warta Lisan, kita akan masuk ke dalam pelayanan persembahan. Pada hari ini akan dikumpulkan sampul untuk P3G, perawatan, pengembangan, dan pembangunan gereja GKI Wiyung Royal Residence. Mohon jemaat dapat mempersiapkannya. Persembahan dapat dilakukan melalui brankas gereja setiap hari kerja pada jam 9 sampai dengan pukul 6 sore atau transfer ke BCA 258 672 8889 atas nama GKI Wiyung. Nats persembahan yang akan mendasari persembahan kita terambil dari Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Mari kita pujikan syukur padamu, ya Allah. Jemaat diundang untuk berdiri dan kita akan membawa persembahan kita dalam doa.
Ya Tuhan, sungguh jikalau kami menghitung atas rahmat dari Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari, sungguh kami merasa berkat dan rahmat Tuhan itu tidaklah terhitung atas hidup kami. Untuk itu ya Tuhan, pagi ini kami mengucap syukur kalau kami boleh memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Tuhan yang melihat hati kami yang memberi dengan sukacita, dengan tulus dan rela hati. Biarlah persembahan ini Tuhan sungguh boleh dipakai dengan hikmat kebijaksanaan oleh gereja Tuhan di tempat ini, supaya dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk membantu pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ajar kami untuk semakin baik, semakin dekat, semakin bersyukur, semakin merasakan bahwa pertolongan dan penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa persembahan ini. Amin. Kita diutus kembali dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, baik dalam kehidupan keluarga, dalam pekerjaan, dalam apapun yang kita lakukan, untuk menjadi saksinya, untuk membawakan kabar bahwa Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, dan Dia sudah lahir juru selamat bagi kita semua umat manusia. Genta Injil bergaul. Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Bersama kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah menguatkan hati kita, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita. Kiranya Allah damai sejahtera menguduskan kita seluruhnya, dan kiranya roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Maranatha. Amin.